Populasi satwa satwa lain. Dengan kata lain, pentingnya harimau dapat mengetahui tentang alam serta keanekaragaman hayati. Kesempatan kali ini saya akan mengambil atau mengangkat tentang tanaman mangrove. Mangrove ini adalah tanaman yang tumbuh di daerah pesisir, ya, hampir di seluruh masyarakat kepada permintaan untuk membuat suatu wisata mangrove. Mungkin ada saja yang dapat saya sampaikan. Gimana Indra? Oke, silakan menanggapi pertama dari Raufikin Derajat tentang pencemaran air yang diakibatkan oleh sampah juga contohnya juga tidak limbah. air apa ini dulu? Air sungai, air laut, air sungai. Jadi ada apa itu kok bisa tercemar, Mas? Apa yang mengakibatkan air itu tercemar apa? Hah? Oh, sampah. Berarti permasalahannya adalah sampah. Oke. Silahkan yang mau bertanya kepada Ahmad Hajar, Nadifa, Hendra. Yang untuk Ahmad Hajar. Tadi kan jelaskan pencemaran air di sungai, ya, yang penyebabnya itu sendiri dari sampah masyarakat. Sampah rumah tangga. Itu ada sanksi hukumnya nggak, Mas? Untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan itu sendiri, ya? Apakah ada Raufikin Derajat aturan yang mengatur itu? Ahmad Hajar terkait pembakaran hutan yang dilakukan. Silakan yang lain. Saya Bu. Ya, silakan. Tadi Mas Hajar cuma memakai asas ekorogion kan? Tidak pakai itu. Iya kan? Enggak pakai. Asas partisipatif? Enggak. Asas di daerah. Nah, menurut saya itu kan pembakaran hutan. Masuk nggak kalau pencemaran berbayar? Seperti apa? Pencemaran berbayar seperti apa? Kamu nggak tahu pencemaran berbayar? Berarti nggak mendengarkan. Sejauh ini masih berdasarkan laporan yang tadi masih sanksi administratif, jadi cukup diberhentikan. Karena pencemaran berbayar juga termasuk dari sanksi administratif. Enggak, kalau itu sudah masuk ke tahap yang berikutnya itu, kalau sanksi administratif itu masih tidak diperbolehkan beroperasi. Oh, sanksi administratifnya tidak membayar tapi tidak. Oke, Mel, silakan Mel. Kepada Mbak Bulan, saya ingin bertanya, bagaimana tindakan agar warga tidak membuang sampah kepada sungai, tidak membuang sampah ke sungai? Tindakan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dengan cara membuat sepatu tersebut bisa dipasang di sekitar jembatan yang dekat dengan sungai agar masyarakat yang lewat dekat sungai tersebut sadar untuk membuang sampah. Nantinya sampah yang dikumpulkan akan didaur ulang. Oke, ada usaha pengelolaan sampah. Jadi sampah itu tidak hanya dibuang tapi dikelola, didaur ulang, kemudian dilakukan pengolahan akhir gitu ya. Selanjutnya untuk Wulan ya. Dewi Syara. Silahkan yang mau tanya Dewi Syara. Untuk Dewi Syara. Ya, saya tadi sempat menjelaskan terkait dengan populasi harimau Sumatera itu. Saya ingin menanyakan apakah harimau Sumatera di sana mengalami
dari populasinya itu bertambah atau malah berkurang, dan juga dari penyebab dari populasi itu bertambah atau berkurang. Juga di sana kan ada perburuan harimau itu tadi. Perburuan hewan secara ilegal. Oke. Seharusnya kan dari perburuan itu tadi harimau di sana itu berkurang. Namun ternyata masih ada kasus harimau itu turun ke pemukiman masyarakat itu. Itu penyebabnya juga apa itu? Silakan Dewi dijawab. Iya, yang kamu. Silakan lempar di sini aja, Bu. Siapa namanya, Mas? Astagfirullahaladzim, tak taunya mana. Salah Mas, salah Mas. Bagi Mufid. Mufid. Semuanya. Nanti kok ganti. Pagi. Saya mau nanya. Iya. Ya, baik, terima kasih untuk saudara Fatih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Kenapa populasi harimau Sumatera itu berkurang, terus masih ada perburuan liar, serta bagaimana apabila harimau tersebut lari ke pemukiman warga ya? Penyebabnya kan? Ya, penyebabnya juga seharusnya kalau misalkan berkurang itu kan populasi harimau sedikit. Orang yang punya ataupun kalau dirawat itu pasti dirawat sama yang lebih berwenang. Kayak itu sudah ada pasal yang melindunginya, jadi nggak boleh ada orang yang merawat atau yang punya. Jadi ada suatu tempat di mana tempat tersebut hanya khusus untuk harimau Sumatera gitu. Kayak apa itu? Bentar, kita klarifikasi dulu. Apakah betul yang ditanyakan oleh Fakih bahwa populasi harimau itu berkurang atau tidak? Kita klarifikasi itu dulu. Berkurang atau tidak? Apakah benar berkurang? Jadi pertanyaannya, ketika populasi hewan tersebut sudah berkurang, mengapa masih ada kasus bahwa terjadinya larinya singa ataupun hewan-hewan itu ke pemukiman warga? Kenapa masih terjadi seperti itu sementara populasi satwa di situ sudah berkurang? Apa penyebabnya kira-kira? Salah satu penyebabnya itu biasanya dari manusia sendiri, kayak merusak alam. Itu kayak sebab akibat itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah di situ, di daerah itu, ekosistem untuk hidup dan tumbuhnya satwa liar itu sudah tidak mumpuni? Artinya di situ sudah tidak ada makanan untuk untuk hewan satwa liar itu, untuk harimau tidak ada makanan, sehingga dia itu mencari makanan keluar. Kalau kamu bilang tadi itu satwa itu dilindungi, artinya ada pengurusan kan? Artinya diurusin, ya kan? Dilindungi. Nah, kenapa masih ada seperti itu? Apakah dia itu keluar daerah itu, keluar area yang dilindungi itu karena untuk mencari makan atau bagaimana? Kurangnya keamanan kan juga. Kelalaian kah? Ya, keamanan. Kelalaian dari pihak pengaman di situ? Oke, gitu Fakih. Jadi sudah dijawab, katanya ada tingkat pengamanannya masih minim di situ. Gitu ya? Betul. Boleh nyambung kan, Bu? Oh, silakan, Zila. Kan di sana disebutkan bahwa penanganan dari pemerintah atau penegak hukumnya kurang. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh BKSDA terhadap perlindungan hewan yang terancam punah yang dikirim melalui via ekspedisi itu. Kan upayanya itu kan ada upaya preemptif, preventif, dan represif. Bisa dijelaskan upayanya tuh? Bukan terkait perlindungan ini. Pertanyaan untuk Hendra. Satu. Siapa? Namanya Tibu. Fitri, silakan Fit. Nah, Ah, sama Endo, ya kan?
pertanyaan saya di sini, bagaimana jika ada wisata di hutan mangrove itu, apakah tidak merusak hutan mangrove itu, dan apakah tidak merusak pokoknya ekosistem di hutan mangrove itu jika ada wisata di dalamnya gitu. Oke. Ini ada pihak pengamanan. Artinya di dalam wisata mangrove itu udah ada apa ini? Kata-kata gitu kan. Kata-kata quotes gitu ya. Iya, Bu. Tempat jadi jalan buat sampah sembarangan dari SD, SMP, SMA, kemudian dapat tahun tetap buang sampah sembarangan, tapi mau jadi apa gitu kan gitu udah. Nah, itu adalah bentuk. Nah, kalau kalian tetap buang sampah sembarangan, artinya itu udah pelanggaran terhadap larangan. Artinya itu udah delik komisionis. Bener ini? Ya, silakan. Seperti itu. Terus kalau pembangunan Iya, silakan. Satu aja, silakan Diva. Nadiva. Ketika kemarin kami ke Mangrove, kumpul di tempat seperti gazebo itu Bu ada. Nah, dan Hendra duduk di batas gazebo. Panas. Dan tidak apa-apa. Ada orang yang benar-benar ini aman-aman saja. Wah, mana-mana saja. Gimana Zila? Saya iya. Pertanyaan. itu Bas. Jam 5 Bu. Bentar. Soalnya juga berdasarkan keterangan dari pihak pengelola sana Bu, di sana itu akan dibangun terkait dengan kolam pemandian untuk anak. Apakah itu dampak selanjutnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan mangrove itu sendiri, juga habitat, juga hewan yang ada di sana. Seperti bakau dan lain-lain. Pastinya bisa jadi nanti dibuangnya. Tentunya seperti itu. Tentunya kan ada pihak pemerintah itu kan juga ikut campur di situ. Ada intervensi dari pihak pemerintah. Jadinya pihak pemerintah itu tidak akan membiarkan hal seperti itu. Artinya pihak pemerintah akan menyediakan tempat di mana agar seperti kolam itu ya tidak mencemarkan terhadap wisata mangrove tersebut, gitu kan? Yang ada, yang bisa apa? Yang ada cuma bisa peningkatan ekonomi itu. Pendapatan warga itu meningkat. Parkir akan ada warga.